Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita berkaitan dengan Yesus yang pada berumur 12 tahun tertinggal di bait Allah. Jadi peristiwa Yesus itu berada di dalam bait Allah, momen yang dikedepankan di sana adalah berkaitan dengan tradisi Paskah ya, atau hari raya Paskah. Jadi setiap hari raya Paskah ya, yang adalah hari raya besar untuk mengenangkan kebaikan Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir melewati padang gurun hingga mereka sampai di tempat yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Untuk di situ ada banyak hal yang mau disampaikan, ucapan syukur dan juga tentunya ucapan permohonan-permohonan yang mereka sampaikan. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, dalam peristiwa itu Yesus juga diajak oleh kedua orang tuanya ketika momen hari Paskah itu ya, pada waktu dia sudah berumur 12 tahun. Jadi setelah mereka merayakan Paskah, mereka pulang ke rumah, tetapi dikisahkan Yesus tidak berjalan dengan kedua orang tuanya. Dalam hal ini adalah Bunda Maria dan Santo Yosef suaminya. Mereka menyangka bahwa Yesus itu berjalan dengan saudara-saudaranya atau teman-temannya yang lain. Tapi tidaklah demikian ketika mereka sudah melakukan perjalanan yang begitu jauh ya. Ketika mereka melihat bahwa Yesus tidak berada bersama dengan kenalan mereka, mereka pun memutuskan untuk kembali ke Yerusalem ya, dengan melewati perjalanan yang jauh juga ya. Karena mereka sudah berjalan jauh, perjalanan pulang sudah jauh dan harus kembali. Di sini adalah ada, kalau kita melihat ya, bagaimana perasaan keibuan Bunda Maria ya waktu itu ya. Pasti dia sangat cemas. Oleh karena itu dia pergi, harus balik ke Yerusalem mencari Yesus dan harus menemukan dia. Dengan ada sebuah kesetiaan seorang ibu, rasa memiliki dari seorang ibu ya. Apapun yang akan terjadi, dia harus pergi. Oleh itu Maria pun harus balik ke Yerusalem. Dan tentu di situ juga ada kecemasan. Kecemasan sebagai seorang ibu.
terhadap anaknya. Dan juga ada nilai tanggung jawab sebagai seorang ibu yang dipercayakan oleh Allah untuk memelihara atau merawat Yesus. Teman-teman, saudara-saudari, tindakan Bunda Maria itu kemudian diungkapkan, atau kecemasan Maria itu diungkapkan mereka balik kembali ke Yerusalem. Yang terjadi, mereka melihat Yesus itu sedang berdiskusi, bersoal jawab ya dengan alim ulama. Dengan suatu peristiwa yang memang mungkin jarang terjadi dengan Yesus ya. Karena itu ya kedua orang tuanya tercengang melihat itu. Tapi yang perlu kita pahami di sini ya, pada umur ini Yesus sudah sah ya untuk, karena pada umur sebelumnya tuh umur di bawah berapa sekian tahun itu ya. Jadi Yesus tuh belajar hukum Taurat di rumah ya. Pada umur ini kemudian dia bisa bukan mengajar tapi bersoal jawab dengan orang-orang tua ya, orang-orang yang pandai, atau berdiskusi dan sebagainya. Sehingga nanti pada umur 30 tahun ke atas ya Yesus bisa mengajar, membacakan Taurat, mengajar dan memberikan pengajarannya atau menyampaikan pesan dari apa yang diajarkan. Tapi ada tahapan-tahapan seorang anak waktu itu ya untuk mendalami hukum Taurat itu. Dan Yesus pada usia ini dia sudah sudah secara legitimasi ya, dia sudah bisa untuk melakukan itu ya, atau kan berdiskusi, berdialog dengan orang-orang tua, termasuk dengan alim ulama ini. Jadi ketika Yesus bertemu dengan, atau kedua orang tuanya bertemu dengan Yesus, mereka menjumpainya sedang berdiskusi itu ya, sedang bersoal jawab dengan alim ulama, ahli-ahli Taurat di situ. Mereka pun tercengang, lalu mereka memanggil Yesus tentunya ya, dan ibunya bertanya, Maria, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Papamu dan aku dengan cemas mencari engkau ya. Aku dan ayahmu dengan cemas mencari engkau." Lihat kecemasan seorang ibu. Maria ungkapkan di situ ya. Karena itu tadi ya, Maria itu sangat bertanggung jawab terhadap Yesus. Apalagi mungkin Maria pada waktu itu menyadari bahwa ini adalah bukan anak sembarangan ya. Jadi Yesus ini titian Allah atau pemberian Allah ya, kepercayaan Allah kepadanya. Jadi Maria itu menyadari tanggung jawabnya sangat besar, sehingga ungkapan kecemasannya itu ya bisa dimengerti ya sebagai seorang ibu yang mendapatkan tugas berat ya. Tapi yang menarik, Yesus pun menjawab mereka, "Tidak, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ya. Nah, dengan jawaban itu lahir dari Yesus ya, bukan berarti mau menyudutkan Maria, menyudutkan Santo Yosef, tetapi di situ hanya memberikan penegasan memang rumah Allah itu, bait Allah itu adalah rumah Allah, tempat kudus ya, yang tidak boleh, atau tempat sakral yang tidak boleh dicampur adukan dengan aktivitas-aktivitas pasar ya, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang memang tidak berhubungan dengan kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan berhubungan dengan Allah gitu ya. Ya, karena tempat itu adalah kudus. Karena itu ya Yesus menegaskan hal itu untuk mau mengatakan bahwa memang bait Allah itu adalah tempat yang kudus, atau yang kita kenal sekarang gereja ya. Gereja itu yang tempat yang kudus, bukan menjadi tempat transaksi uang ya, transaksi apalah di situ, bukan. Atau bukan aktivitas pasar. Jadi yang menarik bagi kita jawaban Bunda Maria terhadap pernyataan Yesus. Dia tidak menjawabnya, tidak memberikan pernyataan lagi, tetapi dikatakan bagaimana Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya. Lalu pulang ke Nazaret, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ya, dengan apa yang dimaksudkan semuanya itu, Maria juga tidak tahu, hanya mengikuti alur dan menyimpan semua perkara itu dalam hatinya sambil merefleksinya, merenungnya apa yang akan mau dikatakan oleh Allah dari semua peristiwa itu.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini sebenarnya pesannya untuk kita itu adalah ya, rumah doa itu adalah gereja atau tempat ibadah itu adalah tempat yang kudus. Lalu kemudian kita sebagai ibu belajar pada Bunda Maria berkaitan dengan kesetiaan dan ketaatan ya, dalam merawat membimbing buah hatinya ya, tidak menterlantarkan mereka, tidak membuang mereka, karena itu adalah pemberian Allah yang sangat mulia dan didambakan oleh setiap keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.